Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Selisa Fitri dengan NPM 1022037. Jadi gimana nih teman-teman semua udah nonton videoku yang sebelumnya? Jadi di video kali ini, setelah kemarin kita membahas mengenai formulir pada sistem informasi akuntansi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal. Mungkin untuk anak akuntansi, jurnal itu sudah tidak asing di telinga, betul atau tidak? Tapi kalau ditanya mengenai, coba sebutkan apa itu pengertian jurnal? Jurnal itu apa? Pasti kayak bingung kan mengungkapkannya gitu. Kayak saya tuh tahu, tapi saya tuh nggak bisa mendeskripsikannya gitu. Oke, jadi langsung saja kita sama-sama belajar. Jadi jurnal itu menurut pengertian adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain sebagainya. Tentunya yang dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen atau disebut juga dengan jurnal. Itu dia. Adapun jurnal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum atau general journal merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnis secara kronologis dengan setiap transaksi dicatat dalam dua kolom, yakni debit dan kredit. Ini juga membantu perusahaan untuk melacak dan mengorganisir data keuangan. Yang kedua adalah jurnal khusus atau special journal. Spesial ya, gak cuma martabak aja yang spesial. Jadi, jurnal khusus ini adalah catatan akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan tertentu secara terperinci. Adapun jurnal khusus terbagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Yang kedua ada jurnal pembelian, yaitu pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal penjualan barang dagangan secara tunai. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal pembelian barang dagangan secara tunai. Terakhir atau yang kelima adalah jurnal umum atau memorial. Nah, adapun dalam merancang jurnal kita harus mempunyai prinsip, yakni yang pertama adalah terbagi menjadi 2 langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama adalah jumlah jurnal harus memadai. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi. Penggunaan jurnal berkolom. Selanjutnya, nama kolom sesuai dengan nama rekening. Kolom kedua jurnal untuk mengumpulkan angka yang diringkas dalam rekening. Selanjutnya, jurnal harus dirancang sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah harus ditetapkan dokumen sumber tertentu dengan jurnal. Nah, adapun langkah yang kedua dari prinsip perancang jurnal yakni studi karakteristik transaksi perusahaan, pembuatan jurnal standar, dan juga perancangan jurnal. Nah, dalam pencatatan data ke dalam jurnal kita juga harus menggunakan metode. Metode itu ada beberapa metode nih teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu seperti apa, ini dia. Metode pencatatan ini tuh terbagi menjadi beberapa metode. Kurang lebih ada 4 di sini ya. Kita akan tampilkan dulu. Yang pertama adalah metode dengan tangan, yaitu yang pertama kita mempunyai dokumen sumber, langsung saja kita dibuat jurnal. Setelah membuat jurnal kita buat buku besar, itu dengan metode tangan ya, dengan tangan. Terus metode yang kedua adalah metode dengan mesin pembukuan ya, yaitu kita mendapat dokumen sumbernya, dilanjut dengan buku pembantu dengan jurnal. Jurnal ini diperoleh dari pembuatan dokumen sumber dan diposting ke dalam buku pembantu, lalu di-up ke buku besar. Itu dia menggunakan pembukuan ya. Yang selanjutnya adalah metode pencatatan data dalam jurnal dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Nah, ini seperti ini. Bagannya ini menggunakan flowchart ya, yang kemarin kita udah belajar mengenai ini untuk apa sih, bentuk ini tuh digunakan untuk mengisi apa. Kalau kalian belum nonton videonya sekarang juga habis ini, oke? Di bagian judulnya formulir kerja. Terakhir di sini adalah menggunakan metode dengan komputer, jadi tidak manual gitu ya. Dokumen sumber, terminal, arsip, transaksi.
ada run updating, arsip induk yang telah dimutakhirkan, dan juga arsip induk yang belum dimutakhirkan ya. Jadi ketika arsip transaksi itu ke run updating, apakah arsip ini tuh telah dimutakhirkan atau belum dimutakhirkan. Itu dia. Ya teman-teman, slide-nya sudah habis. Berarti kalau slide-nya sudah habis, pembahasan kita mengenai jurnal ini telah habis pada video kali ini. Tapi kalian jangan sampai belajar stop di video ini aja ya. Oke? Teman-teman bisa mencari referensi lagi di video-video yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menyerap materinya ya untuk melanjutkan ke materi-materi yang selanjutnya pada pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, di pembelajaran kita yang selanjutnya. Saya Selisa Fitri, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.